Harga kedelai yang terus menanjak membuat produsen tahu tempe terjepit. Produsen tak ingin kehilangan konsumen dengan menaikkan harga. Namun di sisi lain, biaya produksi justru membengkak. Lantas bagaimana produsen menyiasati hal ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Sekjen Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia, Hugo Siswaya. Selamat pagi Pak Hugo. Selamat pagi, Ya, Ferdi. terima kasih Pak Hugo sudah bergabung dengan kita pagi ini. Pak Hugo, gini, Ya, ada perasaan resah dan gelisah begitu ya yang dirasakan oleh ya. pengusaha produsen tahu tempe kedelai soal harga yang semakin menanjak naik. Situasi sebenarnya seperti apa sih Pak hari ini? Ya, memang situasi sebenarnya ya memang harganya terus naik ya kan gitu. Itu sejak akhir tahun di Desember dengan harga 9.600, sekarang harganya sudah di 13.600, 13.800, dan ini sangat memberatkan buat pengrajin tempe tahu di seluruh Indonesia. Mm-mm. Tapi kondisi memang sistem di lapangan seperti itu. Karena juga struktur permodalan kami pengrajin tempe tahu juga kan terbatas ya. Kalau harus terus nomboi terus begitu ya. Kira-kira seperti itulah situasi kondisinya. Oke, kan dari importir kan juga ada harga yang dipatok sampai kemudian landed ke konsumen. Ini berapa persen kenaikannya Pak? Wah, kenaikannya sudah lebih itu ya. Itu tadi aja yang saya katakan bahwa harga jual di tingkat pengrajin itu di akhir tahun di angka 9.600, sekarang sudah di 13.800. Mm-mm. Kan juga kalau di pelosok-pelosok sudah ada yang 14.000. Mm-mm. Nah, itu yang menjadi kesulitan, dan sebetulnya kan yang dimintakan oleh pengrajin ini kepada pemerintah bahwa yang diharapkan oleh pengrajin itu kalaupun juga harus naik situasi dan kondisi, maka naik itu jangan terus gitu ya. Nah, ini yang menjadi sulit buat pengrajin itu karena naiknya kan hampir setiap hari begitu ya. Nah, yang tidak bisa terkendali sehingga pengrajin juga agak kesulitan untuk juga mengatur cash flow-nya kan begitu. Ditambah lagi juga memang ada beban-beban produksi lainnya yang harus naik karena akibat dari kemarin harga BBM juga naik. Nah, ini juga makin memberatkan kepada teman-teman pengrajin tahu dan tempe di seluruh Indonesia. Oke, beberapa sudah mencari siasat sendiri begitu ya Pak. Ada pengurangan karyawan, mengurangi beban produksi, atau bahkan mengurangi ukuran tahu tempe itu sendiri. Bagaimana kemudian melihat situasi seperti ini? Iya, situasi kondisi semacam ini ya, ini juga kami juga yang pertama juga kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah melalui Gakopindo, bahwa sekarang ini kan sudah ada program yang diluncurkan oleh pemerintah memberikan bantuan selisih harga kurang lebih Rp1.000 lah dari harganya di tingkat pengrajin. Nah, ini juga paling tidak bisa membantu. Hanya saja memang karena kenaikannya terlalu tinggi, nah ini yang menjadi problem juga. Nah, sekarang dengan harga kedelai di angka 13.600 sampai dengan 13.800, maka ini menjadi naik harga tempe dan harga tahunya. Nah, kalau harga tempe dan harga tahunya naik, ada kemungkinan konsumen kita itu akan beralih gitu. Tidak lagi membeli ke tempe dan tahu, dia berpikir apakah memang harus membeli tempe atau dia harus beli telur atau beli itu ya yang menjadi persoalan itu kan di sana. Jadi memang perlu waktu juga untuk mengedukasi kepada konsumen kita ya, karena memang tempe dan tahu di seluruh Indonesia itu sudah menjadi teman makanan sehari-hari yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan harganya memang terjangkau. Nah, hanya memang dalam karena waktu kenaikan harga kedelainya yang begitu sangat cepat, ini juga perlu proses waktu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu juga kami minta kepada pemerintah melalui Kementerian Perdagangan agar juga memberikan informasi atau memberikan pernyataan kepada publik, kepada masyarakat konsumen tempe dan tahu
untuk bisa memahami tentang kenaikan tempe dan tahunya kan gitu. Oke. Pak Hugo, beberapa produsen ini juga mengatakan soal pasokan juga berkurang, tapi ini justru ditepis oleh pemerintah bahwa pasokannya juga cukup begitu. Ini situasi di lapangan sebenarnya seperti apa? Ya, memang Pak ini juga menjadi satu persoalan karena memang pada akhirnya sebetulnya kan para pemasok dalam hal ini importir juga sedang mengukur bagaimana pasokannya ini bisa berjalan sampai dengan pasokan berikutnya. Ini situasinya di November, oleh data yang disampaikan oleh pemerintah, juga para importir mereka menjamin bahwa sampai dengan akhir tahun ini situasi kondisinya cukup. Hanya saja memang mereka itu selalu menghitung kan gitu. Jangan sampai nanti terjadi kekosongan sebelum barangnya datang. Nah, situasi kondisi ini juga berikan situasi kondisi pada akhirnya terjadi panic buying gitu. Nah, sehingga beberapa pengrajin ingin mengumpulkan stok karena memang harganya terus merangkak. Nah, sebetulnya kenaikan harga yang merangkak ini juga pengaruhnya di samping juga ada pasokannya yang sedang diatur, juga ini juga ada nilai tukar rupiah terhadap dolarnya yang terus naik kan begitu. Nah, importir melakukan itu. Itu aja sih persoalannya di sana. Maka kita kami dari Gakopindo insya Allah nanti mulai dari hari Minggu sampai dengan Selasa kita akan berkumpul seluruh Indonesia, pengurus kopi seluruh Indonesia untuk membicarakan masalah ini. Dan nanti sampai dengan akhir tahun kita sudah punya solusi jangka pendek dan jangka panjangnya lah. Oke. Koordinasinya dimulai dari mana, Pak? Ya, kita koordinasi langsung dengan pemerintah, dengan terkait dengan para importir untuk merumuskan secara bersama sehingga tidak terjadi kepanikan yang tidak menguntungkan semua pihak. Nah, tentu kita juga tidak ingin membuat gaduh situasi kondisi seperti ini. Dan ini sudah di warning oleh Pak Jokowi bahwa ada situasi kondisi di dunia yang terjadi persoalan pangan. Ya, memang ini berdampak kepada Indonesia khususnya untuk komoditi kedelai ya. Dan tentu kita harus bisa sikapi ini secara bersama dengan arif bijaksana. Kita juga harus bisa mengakomodir semua pihak stakeholder untuk membicarakan bagaimana agar suplai kedelai ini masih tetap terus tersedia, harganya bisa terkendali, dan bahkan juga kemarin ini sudah ditandatangani oleh Presiden, sudah muncul juga Perpres nomor 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Ini juga menjadi salah satu solusi bagaimana nanti ke depan situasi kondisi ini bisa diantisipasi sehingga tidak terjadi kepanikan-kepanikan yang seperti sekarang ini terjadi. Pak Hugo, terakhir setidaknya untuk saat ini menenangkan agar situasi resah dan gelisah soal kenaikan dan keluhan komoditas dan harga kedelai yang berdampak pada tahu tempe ini bagaimana Pak, sambil menunggu tadi langkah-langkah koordinasi ini dilakukan? Ya, baik. Jadi memang nanti, insya Allah nanti kita juga akan rumuskan salah satu solusi yang nanti kita ingin sampaikan. Sebetulnya kan begini, untuk juga bagaimana pengrajin ini tetap bisa existing, maka kita juga nanti akan menyerukan kepada seluruh pengrajin di seluruh Indonesia untuk yang pertama ini adalah mengurangi juga produksinya. Mengurangi produksinya, dengan mengurangi produksinya ada kesempatan buat pengrajin untuk menaikkan harga tempe dan tahunya supaya ini juga bisa win-win solution. Artinya penggemar ataupun masyarakat bisa tetap menikmati tahu dan tempe. Para pengrajin tahu dan pengrajin tempe juga karena harganya naik masih bisa mendapatkan margin yang bisa terus existing, bisa berjalan penyelenggaraan produksi tempe dan tahunya sambil menunggu nanti kita bersama pemerintah dan stakeholder yang lainnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih bisa menguntungkan semua pihak. Saya pikir mungkin itu yang langkah yang nanti akan kita lakukan ke depan
sampai dengan akhir tahun ini juga pemanfaatan terhadap tadi ya ada program pemerintah tentang bantuan subsidi harga ini juga nanti kita mintakan pemerintah untuk bisa menyesuaikan terhadap situasi kondisi yang semacam ini sehingga pengrajin tempe dan tahu juga masih bisa terus menjalankan kegiatan usahanya. Oke, Barangkali baik. itu Ferdi ya. Baik, mudah-mudahan kemudian upaya Pak Hugo dan teman-teman di asosiasi ini bisa sejalan dengan pemangku kepentingan agar situasi ini bisa dijadikan bisa dicarikan solusinya begitu. Terima kasih Hugo Siswaya, Sekjen Gakoptindo sudah bergabung dengan kita pagi ini.